Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun, kapanpun Anda berada menyaksikan video ini. Kembali lagi bersama saya, Atlas One. Oke, langsung aja sesuai judul ya, yaitu adalah tips belajar motor kopling dengan cepat. Bagaimana caranya? Simak terus video ini. Oke, yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah bagaimana Anda duduk di motor ya. Pertama, Anda duduk di motor, rasa-rasakan dulu tuh sensasi motor ya. Kemudian kunci yang paling utama adalah jangan panik, karena namanya belajar motor kopling itu tidak semudah belajar motor bebek, tidak semudah belajar motor matic gitu ya. Jadi yang pertama, tarik kopling, pull, masukkan gigi 1, kemudian jalan. Nah, cara jalannya ini saya sarankan jangan putar gas sedikit dulu baru lepas kopling pelan, jangan. Tapi lepas kopling dulu pelan-pelan, baru diiringi dengan putaran gas. Kenapa? Jika Anda memutar gas dulu dengan pelan-pelan, terus Anda kemudian membuka kopling pelan-pelan, itu ada kemungkinan motor akan ada gejala loncat, yang mana ketika Anda nanti terkejut dengan sensasi itu, Anda bisa panik dan kemudian Anda bisa jatuh, motor bisa meluncur begitu saja ya gitu. Kemudian kalau Anda membuka gas dulu pelan-pelan, kemudian lepas kopling, tahan sampai terasa maju, itu akan memperpendek usia kampas kopling begitu ya. Jadi lebih baik Anda lepas dulu koplingnya, pada sisi mana nih dia mulai terasa ada tenaga untuk mendorong, baru Anda pelan-pelan aplikasikan memutar gas perlahan, seperti itu ya. Nah, jadi Anda latih terus seperti itu sampai Anda terbiasa. Kemudian ketika Anda sudah mulai lancar atau Anda sudah mulai lincah bermain di motor kopling, saya sarankan untuk setel kopling sesuai dengan ergonomi Anda. Mau jauh, mau sedang, mau dekat, atau mungkin ya standar-standar aja gitu. Anda patut menyetel setelan kopling dari motor Anda. Hal itu dimana dikarenakan panjang jari setiap manusia itu beda-beda ya. Ada yang kayak saya begini nih, agak-agak pendek, ada yang panjang, macam-macam lah gitu ya. Jadi disesuaikan aja lah gitu. Nah, kemudian setelan kopling ini juga bisa mengatur istilahnya apakah dia lembut atau bagaimana gitu ya. Itu untuk lebih lanjutnya bisa masuknya udah ke tahap modifikasi ya, ke pair, tapi tidak usah dulu pikirkan itu. Yang penting Anda setel dulu ketika Anda sudah mulai lincah, setel kopling Anda seperti apa. Nah, kemudian barulah Anda mulai lancarkan lagi. Ketika Anda sudah nyaman, saya jamin Anda akan cepat lincah bermain motor kopling. Yang berikutnya adalah saat deselerasi, saya tidak menyarankan ketika Anda sedang jalan, misalnya gitu jalan ya, terus Anda harus mengerem, entah itu lampu merah, polisi tidur, atau Anda mau menikung gitu. Saya tidak sarankan Anda langsung tarik tuas kopling full. Kenapa? Karena mesin akan kehilangan tenaga pendorongnya begitu ya. Jadi saya sarankan Anda tarik tuas kopling seperlunya, turunkan gigi ya, 1 atau 2 tingkat lah sampai motor itu bisa deselerasi. Baru kalau Anda harus berhenti, ketika Anda mau berhenti sempurna, baru tarik kopling full agar mesin tidak mati. Jadi ketika ada orang yang maju langsung ser gitu kan, pas dia deselerasi gitu kan, karena mungkin dia di depan harus berhenti, atau karena mungkin di depan harus menikung, atau ada polisi tidur, itu langsung tarik kopling, itu salah. Kenapa? Karena itu jujur saja itu kurang safety gitu. Anda bisa, kalau Anda terkejut atau dalam kondisi yang amit-amit mengalami kondisi yang tidak diinginkan, Anda bisa meluncur dan ya kita tidak tahu, mungkin Anda bisa berujung dalam crash, terjatuh, tergelincir, atau amit-amitnya menabrak pengendara lain. Jadi tidak disarankan ya. Jadi yang lebih baik Anda lakukan adalah ketika Anda deselerasi, rem dulu, tarik kopling seperlunya ya. Tarik kopling hanya untuk menurunkan gigi. Lepas kopling setelah Anda menurunkan gigi. Contoh, misalnya saya mengendarai motor di gigi 3. Saya sedang berjalan, kemudian di depan lampu merah misalnya ya, saya harus berhenti gitu. Itu tarik kopling seperlunya, turunkan gigi kedua, lepas begitu. Kemudian tarik kopling lagi seperlunya gitu ya, sampai istilahnya kita bisa menurunkan gigi, turunkan gigi ke 1,
gitu, karena kita harus berhenti gitu kan, baru kita tahan kopling dan kita mengerem begitu ya. Itu jadi turunkan gigi dan direm gitu, jangan langsung tarik kopling begitu. Barulah setelah itu, kalau kita memang harus berhenti, daripada kita harus nahan kopling di lampu merah misalnya, turunkan ke netral, lepas koplingnya, tunggu lampu sampai hijau, baru tarik kopling, masukkan gigi, kemudian lepas pelan-pelan, baru diiringi dengan putaran gas secara perlahan, seperti itu ya. Yang berikutnya adalah hindari ketika Anda sedang menggas motor dalam RPM tertentu, Anda tarik kopling, kemudian lepas, hindari. Kenapa? Bagi Anda yang baru belajar atau baru bisa lincah dalam menggunakan motor kopling, hal itu akan membuat Anda kaget karena motor akan tersentak atau akan meluncur. Kalau orang yang suka freestyle, orang yang udah ahli, biasanya dipakai untuk wheelie ya, atau bahasa orang desanya jumping begitu ya. Jadi motor tuh begini jadi begini gitu ya. Tapi itu akan, istilahnya resikonya tuh, pertama dalam safety, motor akan meluncur, kalau Anda terkejut Anda bisa terjatuh. Yang kedua, memperpendek usia kampas kopling itu sendiri. Jadi hindari hal seperti itu bagi Anda yang baru lincah bawa motor kopling lah ya, karena itu jujur aja tidak aman dari sisi mesin, spare part, dan juga safety dan keamanan Anda. Oke, poin terakhir ini adalah bonus ya. Kenapa? Karena ini untuk Anda yang memang sudah bisa dan sudah cukup lama, sudah punya jam terbang yang tinggi di motor kopling ya. Ketika Anda ingin berakselerasi cepat menggunakan motor kopling gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya, tarik kopling, Anda masukkan gigi 1, kemudian digas, RPM akan naik gitu. Pilih di mana RPM akan membuat motor meluncur. Nah, hal inilah yang di moge-moge sekarang digunakan teknologi launch yang namanya ya, kayak gitu. Jadi ini adalah instant launch atau teknologi launch versi manual kita ya gitu. Tapi ini untuk tingkat lanjut. Kita ambil contoh motor saya ya, Suzuki GSX-S 150, itu torsinya 14 Nm di sekitar 9000 rpm. Kemudian powernya itu 19 horsepower di 10.000 rpm. Kalau saya, misalnya saya lagi iseng aja di jalan sepi, saya pengen berakselerasi dengan cepat menggunakan GSX, karena mesin GSX ini kan overbore ya gitu. Jadi saya tarik kopling, masukin gigi 1, saya putar gas sampai RPM tuh naik di sekitar 8 atau 9.000, baru setelah itu keluar gitu ya. Maksudnya setelah itu lepas kopling, motor akan meluncur gitu. Kemudian saya akan mengganti gigi di RPM yang mana sedikit di atas atau pas di power maksimalnya gitu. Jadi sebagai contoh gini, saya tarik kopling, masukin gigi 1, kemudian saya gitu ya, putar tuas gas sampai di sekitar 9000 rpm, lepas kopling, motor akan meluncur dengan kencang dan RPM akan naik begitu ya. RPM akan naik dan langsung tarik kopling sedikit, ganti gigi kedua, itu saya biasanya di 10.000 rpm begitu ya. Nah, itu terus 1, 2, 3, gigi 1, gigi 2, gigi 3, itu seperti itu gitu. Kemudian karena keistimewaan GSX ini ada dia limiternya sampai 13.000 rpm, baru di sekitar gigi 4 lah, atau biasanya saya di gigi 3 juga ya, tapi di gigi 4 juga baru saya pentokin itu ke 13.000 rpm gitu. Saya jamin dengan teknik seperti itu Anda akan sulit dikejar oleh lawan gitu ya. Tapi ini jangan dianggap ajaran gak bener ya. Ini cuma bonus aja untuk Anda yang memang sudah memiliki jam terbang tinggi di dunia motor kopling begitu ya gitu. Gimana kalau motor saya yang memang torsi bawah, contoh seperti Fiction, bukan Fiction R155 VVI ya, tapi Fiction yang biasa tuh yang masih overstroke, yang memang torsi bawahnya tinggi ya. Anda bisa, isinya torsi maksimalnya dia di mana, ya lakukan aja seperti itu. Itulah kenapa kadang di spesifikasi ada motor ini sekian cc
torsi maksimalnya di RPM sekian gitu kan, power maksimalnya di RPM sekian. Kemudian sekarang ada fitur lagi kalau misalnya udah waktunya ganti gigi, lampunya kedap-kedip dan lain-lain. Gunanya seperti itu sebenarnya ya. Nah, itu jadi ini kalau untuk yang poin terakhir ini adalah bonus gitu ya. Jadi ini hanya untuk Anda yang sudah mulai punya jam terbang tinggi di motor kopling. Kalau memang Anda masih belum terlalu lihai atau masih terlalu takut, stay safe aja gitu. Ini untuk iseng aja gitu. Hal ini juga sebenarnya berguna bila mana Anda lagi buru-buru atau gimana lah, ada hal gimana, tapi tetap safety di jalan gitu kan, selalu aware dengan pengendara lain di jalan. Seperti itu ya. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir gitu. Hati-hati kalau berkendara, jangan lupa peralatan berkendara, helm, jaket, sarung tangan, celana panjang, sepatu gitu kan, kemudian kelengkapan sepeda motor, surat izin mengemudi dan lain-lain gitu ya. Stay safe dan sampai jumpa, dadah.